selalu berhasil dalam segala sesuatu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tips sukses, kiat-kiat menjadi berhasil, kunci rumah tangga bahagia, dan masih banyak tema keberhasilan yang dicari orang karena ingin meraih keberhasilan. Berapa lama seorang dapat bertahan di level sukses? Atau apalah artinya sukses di bidang yang satu, namun gagal di bidang yang lain? Ini bukan pengajaran teologi sukses, tapi Alkitab memberi kunci selalu berhasil dalam segala sesuatu. Mulai dari Kejadian 37 sampai 50, Alkitab mencatat kisah Yusuf. Ia adalah buah kasih dari Yakub dan Rahel yang mengalami serangkaian proses pembentukan dan persiapan dari Tuhan untuk menjadikan dia pemimpin dan penyelamat bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Yusuf adalah sosok yang berhasil dalam hidupnya. Karena itu mari kita belajar darinya. 1. Ciri keberhasilan Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang selalu berhasil dan berhasil dalam segala sesuatu. Pada umumnya seorang dapat berhasil dalam satu atau dua kesempatan atau dalam pekerjaan tertentu yang ditekuninya. Namun Yusuf melebihi setiap orang pada umumnya. Ia selalu berhasil, artinya di setiap kesempatan dan dalam segala sesuatu, berarti di segala bidang. 2. Kunci keberhasilan Yusuf. Apa kunci keberhasilan Yusuf? Jawabannya adalah karena Tuhan menyertai Yusuf, ayat 2. Dan Yusuf disertai Tuhan, ayat 3. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Yusuf. Karena pertama, ia rajin, pasal 37 ayat 2. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Kata biasa menunjukkan kerajinan Yusuf sejak masa mudanya. Rajin berarti bijaksana dalam mempergunakan setiap waktu untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Kedua, ia tidak kompromi dengan dosa, pasal 37 ayat 2b dan juga pasal 39 ayat 9b. Sejak masa mudanya, Yusuf tidak pernah kompromi dengan dosa. Ia menyampaikan kejahatan saudara-saudaranya pada ayahnya, meski ia bisa memilih untuk diam, supaya ayahnya dapat meluruskan kejahatan saudara-saudaranya. Hal ini pun dilakukan saat Yusuf berada di rumah Potifar. Ia punya kesempatan untuk berbuat dosa, namun ia justru mengambil langkah meninggalkan dosa, meski harus menanggung risiko. Katanya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 3. Ia mendapatkan visi dari Tuhan. Pasal 37 ayat 5 sampai 11, pasal 40 sampai 41. Tuhan menyatakan rencananya kepada Yusuf melalui mimpi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan dirinya. Yusuf mengerti rencana Allah bagi dirinya, bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Hidupnya didasarkan kepada sebuah pengharapan yang pasti yang telah diterimanya melalui sebuah visi. 3. Tujuan keberhasilan Yusuf. Pasal 50 ayat 20. Yusuf tidak selalu hidup dalam keadaan yang menyenangkan. Tuhan mengizinkannya dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur kering, dijual sebagai budak, bekerja di rumah Potifar, difitnah hingga harus masuk ke dalam penjara. Namun semua penderitaan yang dialaminya menjadi jalan untuk mencapai keberhasilan yang telah disiapkan Tuhan baginya. Ia dilantik sebagai orang kedua setelah Firaun, menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Pasal 41 ayat 41. Kesulitan hidup tidak dapat membatalkan penggenapan tujuan Allah di dalam diri Yusuf, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Kisah perjalanan hidup Yusuf telah dirancang Tuhan untuk tujuan baik, yakni menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsa Mesir, dan bagi bangsa-bangsa lain. Sahabat Iktus, semua orang ingin selalu berhasil dalam segala sesuatu, dan ternyata hanya bila Tuhan menyertai, maka seorang dapat mencapainya.
Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita bila mana kita rajin, berani berkata tidak terhadap dosa, dan menjadi pribadi yang menangkap visi. Malas bekerja, kompromi dengan dosa karena takut menanggung resiko, dan hidup tanpa arah yang jelas hanyalah membuat keberhasilan sejati menjauh dari hidup kita. Keberhasilan yang dirancang Tuhan untuk saya bukan hanya untuk kebahagiaan saya sendiri, melainkan supaya saya dapat efektif menjadi berkat kapanpun dan dimanapun saya berada. Terlalu rendah jika mengukur keberhasilan hanya dari sisi harta milik, jabatan atau ketenaran. Bahagia saya adalah dapat berbagi kebahagiaan kepada banyak orang dengan menyaksikan kebaikan Tuhan dan keselamatan yang telah diberikannya kepada saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, di sisi mana dalam hidup saya belum berhasil? Hal apa yang menghalangi saya untuk menerima keberhasilan yang telah disediakannya bagi saya? Untuk tujuan apa Tuhan memberi keberhasilan kepada saya? Ya Tuhan Yesus, Engkau bukan hanya memberi kepastian keselamatan buat saya, tetapi juga merancang keberhasilan semasa saya hidup di dunia. Buatlah mata saya melihat hidup saya dari sudut pandang-Mu. Bila mana saat ini saya mengalami banyak masa sulit, ajar saya melihat jauh ke depan tentang rancangan baik-Mu, bahwa Engkau sedang mempersiapkan saya untuk sebuah keberhasilan. Bila mana saya telah mengalami keadaan berhasil, ajar saya juga memandang keberhasilan sebagai sarana untuk mencapai sasaran-Mu, supaya nama-Mu dikenal di seluruh bumi. Amin. Keberhasilan adalah sebuah perjalanan dan bukan sebuah tujuan. Kristuslah yang harus ku beri.